Halo, assalamualaikum teman-teman. Apa kabar semuanya? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi-materi yang kira-kira akan keluar di penilaian akhir tahun pelajaran 2019-2020. Oke. Nah, apa saja sih materinya? Nah, materinya yang akan keluar yaitu salah satunya pencemaran lingkungan, kemudian ada perubahan iklim. Kemudian yang ketiga ada lapisan bumi dan bencana, dan yang terakhir ada tata surya. Nah, untuk pencemaran lingkungan kita lihat di sini apa aja sih yang keluar di bab pencemaran lingkungan. Nah, pencemaran lingkungan itu ada pencemaran udara dan ada pencemaran air. Nah, di pencemaran udara sendiri apa aja yang keluar? Itu ada penyebabnya, dan yang kedua ada upaya penanggulangannya. Nah, di pencemaran air juga sama. Yang pertama ada penyebabnya, dan yang kedua itu upaya penanggulangannya. Oke, sebelum kita membahas tentang bagaimana penyebab dan upaya penanggulangannya, kita harus tahu dulu istilah polutan dalam pencemaran. Nah, apa sih teman-teman itu polutan itu? Nah, polutan itu adalah, kita lihat di sini, adalah zat pencemar. Nah, zat pencemar itu adalah zat-zat yang dapat menimbulkan pencemaran, baik itu pencemaran udara maupun pencemaran air. Nah, kita lihat di sini polutan itu dibagi menjadi dua, ada polutan biodegradable dan yang kedua adalah polutan non biodegradable. Bedanya cuma ada non-nya aja ya. Nah, polutan biodegradable itu apa sih? Polutan yang dapat terurai secara alamiah. Artinya, polutan itu sendiri bisa terurai melalui bantuan mikroorganisme seperti bakteri ataupun yang lainnya. Kemudian, contohnya apa aja yang polutan-polutan yang dapat terurai secara alami? Nah, contohnya bisa kertas, kain, kayu, feses, dan lain-lain. Kemudian, kalau non biodegradable, non itu artinya tidak. Artinya berarti tidak dapat terurai secara alamiah. Contohnya ada plastik, merkuri, timbal, insektisida, pestisida, dan lain-lain. Nah, balik lagi ke penyebab pencemaran udara. Nah, penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya sendiri otomatis yaitu polutan udara. Nah, kira-kira polutan udaranya itu apa aja sih? Kita lihat di sini ada asap, ada debu, ada gas knalpot, gas dari cerobong industri, ada pembangkit listrik, pembakaran bahan bakar fosil, itu bisa batu bara, solar, bensin, dan lain-lain. Oke, nah bagaimana sih menanggulangi pencemaran udara itu sendiri? Nah, bisa menggunakan kendaraan umum atau kendaraan ramah lingkungan seperti sepeda. Jadi kalau mau bepergian yang tidak jauh, nggak usah pakai motor, pakai sepeda aja atau jalan kaki. Kemudian yang kedua, menanam pohon sebanyak-banyaknya untuk membersihkan udara. Yang ketiga, meningkatkan penggunaan bahan bakar bebas asap seperti biogas. Dan menggunakan penggunaan bahan bakar fosil seperti batu bara dan minyak tanah. Kemudian, cerobong asap pada pabrik itu dilengkapi filter atau penyaring. Jadi, biar udara yang keluar itu bisa disaring terlebih dahulu dan dibuat setinggi-tingginya. Jadi, cerobong asap itu harus tinggi agar gas langsung keluar ke atas atmosfer. Dan yang terakhir yaitu mengatur lokasi industri jauh dari pemukiman. Kemudian, penyebab pencemaran air. Nah, penyebab pencemaran air itu sendiri apa aja? Yang pertama ada limbah rumah tangga. Contohnya ada deterjen dan ada tinja. Tinja itu ya biasalah yang kalian biasa buang setiap hari ya. Nah, apa sih bahayanya limbah rumah tangga? Nah, itu bisa merangsang pertumbuhan ganggang dan bakteri yang menyerap banyak oksigen. Jadi kalau misalkan kebanyakan limbah rumah tangga, itu nanti pertumbuhan ganggangnya itu akan semakin banyak. Nah, sehingga oksigen yang ada di perairan itu akan menurun sehingga menyebabkan ikan mati atau hewan lain juga pun mati. Kemudian ada limbah pabrik. Nah, limbah pabrik itu bisa mengandung cyanida atau merkuri. Nah, bahaya banget kan? Nah,
Bahayanya itu bisa meracuni ikan dan membuat ikan tidak layak dikonsumsi sama manusia karena ikannya sendiri sudah mengandung racun. Kemudian ada limbah pertanian, contohnya itu pupuk dan pestisida. Nah, sama seperti yang tadi, itu bisa mencemari sungai dan meracuni hewan perairan. Kemudian yang terakhir yaitu bocornya minyak dari tangki ke perairan. Ini biasanya mungkin terdapat di kapal-kapal yang ada di lautan gitu ya. Kemudian sama ini juga bisa mencemari perairan. Oke. Nah, bagaimana sih menanggulangi pencemaran air itu sendiri? Nah, yang pertama itu mengurangi penggunaan deterjen dalam rumah tangga. Yang kedua, menggunakan pupuk dan pestisida organik. Yang ketiga, limbah cair industri sebaiknya itu didaur ulang terlebih dahulu. Kemudian, limbah kimia dari pabrik sebaiknya dikelola dengan baik dulu sebelum dibuang ke perairan. Kemudian, adanya peraturan mengenai sanitasi yang baik dan yang paling penting yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Nah, yaitu bab perubahan iklim yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu tentang pemanasan global dan yang kedua adalah tentang efek rumah kaca. Nah, apa sih itu pemanasan global? Nah, pemanasan global itu adalah meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, lautan, dan daratan bumi. Oke. Nah, dampaknya apa sih dari pemanasan global itu sendiri? Nah, dampaknya kita lihat di sini. Nah, ada gambar beruang, penguin, dan anjing laut. Itu di sekelilingnya terdapat lautan yang sangat luas. Nah, itu kenapa ya kira-kira mereka ya? Nah, di sini akibatnya itu naiknya permukaan air laut. Nah, kenapa bisa naik permukaan lautnya? Karena es-es yang berada di kutub utara dan kutub selatan itu akan mencair. Nah, kalau misalkan es sudah mencair, maka otomatis permukaan air laut juga akan meningkat atau naik. Kemudian yang kedua ada gambar dua orang petani yang sedang berjalan. Lihat tanahnya itu sangat tandus. Nah, itu nanti akan mengakibatkan penurunan hasil pertanian. Kemudian juga akan mengakibatkan kerusakan pada kehidupan hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir yaitu bisa mengganggu kesehatan manusia. Jadi kalau misalkan terjadi pemanasan global, nanti wabah atau nyamuk itu sangat-sangat banyak atau sangat-sangat rentan. Oke. Nah, kemudian untuk efek rumah kaca, kamu bisa lihat di sini ini ada animasi efek rumah kaca. Terlihat di sini dalam gambar ada mobil yang mengeluarkan asap knalpot. Kemudian ada cerobong asap juga, ada gas CFC juga yang berasal dari kaleng aerosol. Nah, jadi seperti yang kita ketahui, ketika sampai di permukaan bumi, itu energi matahari berubah dari energi cahaya menjadi panas yang menghangatkan bumi. Nah, pada dasarnya permukaan bumi ini akan menyerap sebagian panas dan memantulkan kembali sisanya keluar. Harusnya ya. Namun, sebagian panas itu tertangkap di sini di atmosfer bumi. Akibatnya terjadilah penumpukan gas-gas rumah kaca. Nah, gas-gas rumah kaca nanti kita akan bahas ya. Nah, selain menyerap panas, gas-gas rumah kaca itu juga akan memantulkan kembali radiasi panas ke permukaan bumi. Oleh karena itu, itu menyebabkan suhu rata-rata di bumi ini akan meningkat. Begitu. Nah, contohnya nih, asap knalpot nih mobil. Asap knalpot mobil ini itu mengandung karbon monoksida, nitrogen oksida, dan gas lainnya. Pembakaran bahan bakar bensin tersebut di sini itu akan melepaskan karbon dioksida ke udara. Nah, akumulasi karbon dioksida yang berlebihan itu dapat mengakibatkan efek rumah kaca.
Jadi efek rumah kaca itu apa, guys? Nah, efek rumah kaca itu adalah proses terperangkapnya gelombang panas matahari di atmosfer bumi akibat menumpuknya gas-gas rumah kaca. Jadi, gelombang panas mataharinya dia tidak bisa memantul ke atas, tapi terperangkap di dalam atmosfer bumi. Gitu. Karena kenapa? Karena menumpuknya gas-gas rumah kaca. Nah, gas-gas rumah kacanya itu apa aja? Kita lihat di sini. Ada karbon dioksida, ada uap air, ada metana, ada nitrogen oksida, ada CFC atau klorofluorokarbon. Oke, dan masih banyak ya. Kemudian yang bab selanjutnya yaitu lapisan bumi dan bencana. Nah, nanti di PAT nanti itu yang akan keluar itu tentang gempa bumi. Gitu. Nah, gempa bumi itu dibagi menjadi 4. Ada gempa bumi tektonis atau tektonik. Itu disebabkan karena pergeserannya lempeng bumi. Contohnya kayak terjadinya peristiwa tsunami ya, yang ada di Aceh. Kemudian gempa bumi vulkanis, yaitu disebabkan oleh aktivitas Gunung Merapi. Kemudian ada gempa bumi runtuhan. Nah, ini sebenarnya gempa buminya lokal, jadi tidak hanya wilayah lokal aja yang merasakan, karena ini biasanya diakibatkan karena reruntuhan tanah, misalnya pada gua di dalam tanah yang timbul karena tanah atau bebatuan tidak dapat menahan beban di atasnya. Kemudian ada gempa bumi tumbukan. Nah, gempa bumi tumbukan itu misalnya gempa bumi yang diakibatkan adanya meteor yang jatuh ke bumi. Kemudian untuk tata surya yang akan kita bahas yaitu tentang planet, dan yang kedua itu tentang rotasi dan revolusi bumi. Oke, untuk planet kita semua udah tahu ya urutannya, ada 8 planet yang kita ketahui. Yang pertama adalah planet Merkurius. Nah, planet Merkurius itu memiliki ciri-cirinya, banyak sebenarnya ciri-cirinya, tapi kita ambil 2 aja yang paling mendasar. Yang pertama itu planet yang paling dekat dengan matahari. Dan yang kedua itu tidak memiliki satelit dan cincin. Kemudian yang kedua ada planet Venus. Planet Venus itu cirinya yang paling terkenal yaitu disebut sebagai bintang fajar atau bintang senja. Karena katanya bisa dilihat pada pagi hari atau sore hari. Kemudian juga memiliki rata-rata suhu tertinggi dalam tata surya. Jadi planet yang paling panas itu bukan Merkurius tapi Venus. Kenapa memiliki rata-rata suhu tertinggi dalam tata surya? Karena gas efek rumah kacanya itu gas-gas rumah kacanya itu sangat-sangat tebal gitu. Kemudian yang paling kita cintai yaitu planet bumi, itu memiliki ciri-ciri ya otomatis kita sudah tahu semua, yaitu memiliki 1 buah satelit alami yang bernama bulan, dan yang kedua itu dapat ditinggali oleh makhluk hidup. Kemudian yang ketiga Mars. Nah, planet Mars ini ciri-cirinya yang pertama itu sering dijuluki planet merah karena tampak kalau kita lihat dari kejauhan itu, kalau kita teropong itu warnanya merah. Kemudian memiliki atmosfer yang hampir sama dengan bumi. Kemudian yang ketiga itu planet Jupiter. Nah, planet Jupiter itu adalah planet yang paling besar dalam tata surya, terbesar dalam tata surya. Dan dia memiliki satelit terbanyak dalam tata surya. Kemudian ada setelah Jupiter ada Saturnus. Nah, Saturnus ini yang paling kita ketahui itu memiliki cincin. Nah, seperti ini, cincin. Nah, cincin ini terdiri dari gumpalan-gumpalan es yang mengelilingi atmosfernya. Kemudian
Jadi sebagian besar penyusun dari Saturnus ini terdiri dari hidrogen dan helium. Jadi 96%-nya itu hidrogen. Kemudian ada Uranus. Nah, Uranus ini tampak kebiru-biruan. Itu cirinya itu dia juga sama, memiliki cincin, tapi sangat tipis, tidak setebal Saturnus, tapi cincinnya vertikal gitu ya, ke atas. Kemudian memiliki suhu udara yang sangat dingin, itu mencapai minus 224 derajat Celcius. Kemudian yang terakhir ada Neptunus. Nah, Neptunus juga ini adalah planet yang paling jauh dari matahari. Nah, karena paling jauh dari matahari, otomatis suhunya juga sangat dingin dan memiliki waktu revolusi yang paling lama dalam tata surya. Jadi kalau misalkan kita itu 1 tahunnya 356 hari, kalau dia bisa nyampe berapa hari ya? Mungkin bertahun-tahun untuk mengelilingi matahari. Oke, terus yang akan kita bahas yaitu tentang rotasi bumi. Apa sih itu rotasi bumi? Nah, kita lihat di sini ada gambar bumi yang sedang berputar. Ya, seperti itulah rotasi bumi. Jadi, rotasi bumi itu adalah proses berputarnya bumi pada porosnya. Nah, akibatnya apa? Akibat rotasi bumi itu sendiri, yang pertama, itu terjadinya siang dan malam. Jadi, yang sebelah kiri mungkin siang, yang sebelah kanan itu malam. Kemudian ada lagi gerak semu harian matahari. Seperti kita lihat matahari terbit dari arah timur dan tenggelam di arah barat. Nah, padahal kan yang bergerak itu adalah bumi, bukan mataharinya. Gitu. Kemudian ada perbedaan waktu di bumi, seperti di Indonesia jam 7, mungkin di Papua berarti bedanya 2 jam, berarti jam 9 gitu. Kemudian revolusi bumi. Nah, apa sih itu revolusi bumi? Nah, kalau tadi buminya berputar pada porosnya, kalau sekarang bumi mengelilingi matahari. Nah, ini yang berjalan itu bumi, dan yang kuning ini adalah matahari. Nah, seperti ini. Jadi, revolusi bumi itu adalah proses perputaran bumi mengelilingi matahari. Nah, akibat revolusi bumi itu apa? Yang pertama, itu ada perbedaan musim di bumi. Kemudian ada gerak semu tahunan matahari. Tuh. Oke, teman-teman semua, itu aja materi yang kira-kira nanti akan keluar di PAT. Selamat belajar. Jangan lupa belajar lagi, cari referensi lain. Oke, semoga mendapat nilai yang terbaik dan mendapatkan ilmu yang barokah. Oke, assalamualaikum semuanya.